warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin wal hadirat jamaah Idul Fitri yang berbahagia. Pagi ini seluruh penjuru bumi, di desa dan di kota, di pesisir laut dan di gunung-gunung, jutaan lisan kaum muslimin serempak mengumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka mengagungkan Sang Pencipta, penguasa alam semesta. Pada saat yang sama mereka mengakui akan kelemahan, kefakiran dan kerendahan diri mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jutaan lisan kaum muslimin mengumandangkan tahlil La ilaha illallah, memberikan kesaksian sekaligus penegasan bahwa tiada yang berhak disembah dan tiada yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Jutaan lisan kaum muslimin menggemakan tahmid walillahilham, walillahilham. Begitu banyak kenikmatan Allah berikan kepada mereka, teramat luas kebaikan Allah karuniakan kepada mereka, sehingga tiada yang lebih pantas dan lebih baik selain memuji, memanjatkan rasa syukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Ada rasa bahagia sekaligus sedih memenuhi relung hati mereka yang beriman. Tatkala Idul Fitri tiba, bahagia lantaran sebagai hamba mereka telah mampu menyelesaikan bentuk tarbiyah, pendidikan sekaligus ujian yang diberikan oleh Rabb-Nya, Allah Azza wa Jalla, berupa perintah menunaikan ibadah-ibadah Ramadan dengan harapan dan keyakinan akan ampunan atas segala kesalahan dan dosanya, serta mendapatkan pahala dan kebahagiaan yang tiada terkira sebagaimana janji Allah dan Rasul-Nya. Di sisi lain, seorang mukmin merasa teramat sedih lantaran harus berpisah dengan Ramadan Karim, bulan suci, bulan istimewa yang penuh keutamaan dan kebaikan. Ada suasana yang demikian kondusif untuk melakukan amal salih. Ada semangat dan gelora keimanan yang luar biasa di dalam Ramadan, yang mana hal itu sulit bagi mereka untuk mendapatkan di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Sehingga sedih, teramat sangat sedih perasaan seorang mukmin ketika harus berpisah dengan Ramadan Karim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini kita masih menjalani Idul Fitri di tengah pandemi COVID-19 yang entah sampai kapan berakhir. Boleh jadi ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya ujian adalah keniscayaan bagi mereka yang beriman. Walanabluwakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim min amwal wal anfusi was samarat
wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguh akan kami berikan ujian cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga kita diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapi segala macam keadaan dunia. Semoga kita diberikan keistiqomahan sampai kematian menjemput. Kita tetap teguh dalam keimanan, dalam keislaman, dan dalam dakwah al-Islam. Amin ya rabbal alamin. Namun demikian, hadirin ikhwah fillah rahimakumullah, kita juga perlu waspada. Bisa saja musibah yang menimpa menjadi sebuah teguran atas segala kelalaian dan kebodohan kita. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kalian, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Maka kita pun berharap dengan wabah penyakit ini dapat mengingatkan kita sebagai hamba Allah yang lemah tiada daya, bahwa Allah zat yang maha agung dan maha perkasa. Tidak pantas bagi manusia berjalan di muka bumi ini dengan angkuh, dengan sombong dan takabur. Apa yang mau disombongkan? Bahkan dengan satu makhluk kecil yang tidak kasat mata, seluruh manusia di muka bumi dibuat tidak berdaya. Berapa banyak sumber daya yang telah dikeluarkan, berapa banyak energi dan pikiran yang telah dicurahkan. Sampai hari ini kita belum tahu kapan wabah ini akan berakhir. Maka saatnya kembali kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, marilah tunduk kepada Allah dalam penghambaan total terhadap Rabb, Tuhan pemilik dan penguasa alam semesta. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 16, belum tibakah saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Saatnya kita bertaubat dan kembali kepada keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja dengan tetap melakukan ikhtiar manusiawi untuk menghindarkan dan menjauhkan diri dari berbagai musibah dan penyakit. Karena demikianlah kita diajarkan oleh baginda Nabi dan para sahabat mulia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hamba yang lemah ini adalah ketika Allah menetapkan keistimewaan pada beberapa hal. Entah itu benda, orang, waktu maupun tempat. Manakala seorang hamba mendapati hal-hal yang istimewa tersebut dan kemudian melakukan kebaikan, maka Allah menjanjikan balasan pahala dan kebaikan yang berlipat-lipat. Makkah dan Madinah adalah dua kota suci istimewa yang tidak bisa kita samakan dengan kota-kota yang lainnya. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Demikian juga Masjid Al-Aqsa adalah masjid-masjid yang istimewa yang tentu tidak bisa kita samakan dengan masjid-masjid selainnya. Mereka yang bisa hadir di tempat-tempat tersebut dan melaksanakan amal-amal kebaikan dan ibadah di sana sungguh akan mendapatkan kebaikan yang melimpah-limpah. Semoga Allah memberikan rizki kepada kita untuk bisa berkunjung ke tanah suci Mekah dan Madinah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita sebut waktu, maka 10 Muharram adalah istimewa. 9 Zulhijjah adalah istimewa. Hari Jumat adalah istimewa. Sore hari ba'da asar di hari Jumat adalah istimewa. Sehingga kita dianjurkan untuk memperbanyak kebaikan di waktu-waktu tersebut agar kita menjadi orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu kesempatan pernah menyebutkan 3 hal yang memiliki keutamaan. Sehingga jika orang menjumpai 3 hal tersebut,
tetapi tidak mampu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sungguh dia akan merugi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ragima anfu rajulin dukirtu indahu falam yusalli alayya wa ragima anfu rajulin dakhala alaihi ramadhanu summang salakha qabla ayyub farolahu wa ragima anfu rajulin adraka indahu abawahul kibara falam yudkhilahul jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah seseorang saat aku disebut-sebut di depannya dan ia tidak mengucapkan sholawat kepadaku. Dan celakalah seseorang bulan Ramadan menemuinya sampai kemudian pergi sebelum ia mendapatkan ampunan Allah. Dan celakalah seseorang yang mendapati kedua orang tuanya berusia lanjut, namun kedua orang tuanya tidak dapat memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin ihwafillah rahimakumullah, dalam hadis tersebut disebutkan 3 hal yang memiliki keistimewaan, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, bulan suci Ramadan, dan kedua orang tua. Berbicara tentang baginda Nabi Muhammad SAW, sungguh beliau adalah sosok manusia yang diberikan berbagai keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau dipilih sebagai nabi dan rasul. Dan di antara para rasul, beliau adalah Sayyidul Mursalin, pemimpin para rasul. Beliaulah yang mendapat sanjungan dari Allah sebagai manusia berakhlak mulia. Wa innaka la'ala khuluqin adim. Beliaulah yang diutus oleh Allah menjadi rahmat bagi sekian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Beliaulah yang diberi hak oleh Allah untuk memberikan syafaat pertolongan bagi umatnya di hari kiamat kelak. Dan sungguh beliau adalah sosok pemimpin yang demikian peduli dengan umatnya, sehingga pada saat kritis menjelang ajal beliau, yang menjadi kerisauan besar beliau adalah nasib umatnya. Ummati, ummati, ummatku, ummatku, ummatku. Demikian yang terdengar lirih dari lisan beliau. Maka adalah keniscayaan, bahkan keharusan bagi setiap muslim untuk mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dengan cinta di atas kecintaan kepada kedua orang tua, anak-anaknya, dan juga kecintaan kepada manusia-manusia lainnya. Bahkan melebihi kecintaannya terhadap diri mereka sendiri. Kecintaan muslim terhadap baginda Nabi adalah bukti keimanan. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga menjadikan aku lebih dicintai daripada kedua orang tuanya, anak-anaknya, dan seluruh manusia yang lainnya. Seseorang yang jatuh cinta, maka senantiasa hadir dalam pikiran dan ingatan adalah sosok yang dicintainya. Yang senantiasa disebut-sebut oleh lisannya adalah nama pujaan hatinya. Yang senantiasa membuat getar hatinya adalah manakala nama orang yang dicintainya disebut di hadapannya. Maka seyogianya kita senantiasa menghadirkan baginda Nabi dalam hidup kita. Kita diperintahkan untuk memperbanyak mengingat dan menyebut nama beliau. Kita dianjurkan banyak bersolawat atas beliau. Bahkan Allah dan para malaikat pun banyak bersolawat atas beliau. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka sungguh rugi orang yang disebut nama baginda Nabi di hadapannya, tetapi orang tersebut tidak bersolawat atas beliau. Dingin saja perasaannya terhadap Nabi. Tidak ada getar cinta di dalam dirinya atas baginda Nabi. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dalik. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua yang memiliki keistimewaan adalah Ramadan Karim. Momen yang demikian spesial ditakdirkan oleh Allah bagi hamba-hamba yang beriman. Momen dicurahkannya segala rahmat, kasih sayang, dan keberkahan Allah. Momen dibukakannya secara luas pintu ampunannya bagi hamba-hamba yang banyak khilaf dan dosa. Sungguh mereka yang bertemu dengan Ramadan dan keluar darinya dalam kondisi belum diampuni dosa-dosanya, mereka adalah orang-orang yang sangat merugi. Mereka yang tidak bisa memanfaatkan Ramadan sebagai momen untuk perbaikan diri dan meningkatkan amal salih. Mereka yang melewati Ramadan dengan biasa-biasa saja sebagaimana bulan-bulan selain Ramadan.
Padahal hadirin ikhwah fillah rahimakumullah, Ramadan adalah teramat sangat istimewa. Suasana demikian kondusif untuk memperbanyak amal salih, amal kebaikan. Bisa kita saksikan sendiri di Ramadan kemarin. Bagaimana seseorang mudah dan ringan untuk melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh. Padahal di luar Ramadan sangat berat. Tiba-tiba saja semangat seorang muslim untuk berinteraksi dengan Al-Quran muncul dan sangat menguat. Dia buka kembali lembaran-lembaran kitab suci yang selama ini mungkin jarang dia sentuh. Semangat sholat berjamaah, semangat sholat malam, dan semangat berinfak dan bersedekah meningkat luar biasa dengan hadirnya Ramadan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka sungguh rugi bagi mereka yang dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan sampai kemudian Ramadan meninggalkannya lagi. Tetapi belum diampuni segala dosa dan tidak ada perubahan kebaikan pada dirinya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini tidak termasuk orang yang merugi. Semoga Allah terima segala amal ibadah kita selama Ramadan kemarin. Semoga Allah ampuni segala kesalahan dan dosa kita. Semoga selepas Ramadan saat ini dan ke depannya kita menjadi pribadi-pribadi yang salih, menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, mampu menjaga spirit Ramadan di hari-hari selanjutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, menurut hadis tadi yang memiliki keistimewaan adalah kedua orang tua kita. Orang tualah yang menjadi wasilah kita semua hadir di muka bumi ini. Menghitung jasa, kebaikan, dan pengorbanan orang tua tentu tidak akan terhingga. Ibu kita 9 bulan lamanya mengandung kita dalam kondisi payah yang bertumpuk-tumpuk. Beliau yang telah bertaruh nyawa melahirkan kita. Beliau yang dengan sabar dan telaten merawat, menjaga, dan mendidik kita. Ayahanda kita yang dengan ketabahan luar biasa berjuang mencari nafkah demi keluarga dan anak-anaknya. Tidak terhitung cucuran keringat dan air mata mereka, bahkan darah mereka demi merawat dan membesarkan anak-anaknya. Tidak peduli mereka lapar asalkan anak-anaknya kenyang. Tidak peduli mereka letih dan payah demi kebahagiaan anak-anaknya. Tiada peduli mereka dengan cibiran, dengan hinaan dan ucapan manusia saat mereka harus membanting tulang kesana kemari demi mencari rizki yang halal untuk anak-anaknya. Mereka yang senantiasa menyembunyikan tangis di belakang anak-anaknya demi menjaga suasana hati anak tercinta agar selalu senyum dan ceria. Sungguh jasa dan pengorbanan mereka tiada terkira. Maka tak heran kalau setiap kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidain. Bahkan Allah gandengkan dengan kita menyembah Allah dengan birrul walidain kepada kedua orang tua kita. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Tuhanmu dan janganlah engkau syirik kepadanya dan berbaktilah kepada keduanya. Dan manakala Allah takdirkan keduanya atau salah satunya masih hidup saat ini bersama kita, sungguh ini adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk menunjukkan dan membuktikan bakti kita kepada mereka. Merekalah jalan lurus kita menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ridallahu biridil walidain. Ridho Allah itu tergantung ridho orang tua. Dan murka Allah itu tergantung murka orang tua. Maka hadirin ikhwah fillah rahimakumullah, berusahalah untuk mendapatkan ridho ayah dan bunda kita. Bahagiakanlah mereka. Apalagi jika saat ini Allah masih panjangkan usia mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tua kita saat ini dalam usia lanjut. Tidak lagi meminta macam-macam kepada kita. Mereka tidak meminta harta dan materi dari kita. Mereka tidak lagi menginginkan diajak makan yang enak-enak. Di usianya yang lanjut mereka lebih fokus menjaga kesehatan mereka. Mereka tidak lagi menginginkan diajak jalan-jalan jauh keliling dunia. Karena fisik mereka sudah lemah. Lutut mereka tidak lagi kuat. Sebagaimana dulu muda bekerja mengupayakan nafkah untuk kita. Bahkan hari ini untuk melangkahkan kaki ke kamar mandi saja mereka perlu bantuan orang-orang di sekelilingnya. Mereka tidak lagi mengharapkan jabatan dan posisi sosial di tengah-tengah manusia.
Sebab mereka sudah capek berinteraksi dengan beragam manusia sepanjang hidup mereka. Tidak, wahai saudaraku, ayah dan bunda kita tidak menginginkan itu semua. Mereka mengharapkan perhatian dan kebersamaan dengan anak-anaknya di sisa usia mereka. Maka jika hari ini orang tua kita masih ada, saatnya kita memberikan perhatian kepada mereka. Di Idul Fitri ini kita berikan perhatian yang tulus kepada kedua orang tua kita. Minta maaf apabila kita memiliki banyak salah dan dosa. Sapa mereka, tanyakan kabar mereka. Tengok mereka jika tinggalnya berjauhan dengan kita. Jangan dengar alasan kesibukan. Kemudian kita mengabaikan kedua orang tua kita. Sungguh kita akan menyesal. Sungguh kita akan menyesal. Sungguh kita akan menyesal jika mereka sudah tiada. Sudah tiada, sudah berkubang. Dan sudah dikubur di alam kubur. Kesempatannya masih ada. Silahkan berbakti kepada kedua orang tua. Luangkan waktu untuk mereka. Ajak anak-anak kita menengok kakek dan neneknya. Biarkan orang tua kita bermain dengan cucu-cucunya. Jangan biarkan mereka kesepian. Buat mereka tersenyum. Bikin hati mereka ridho. Dan ridho mereka adalah jalan surga kita. Maka kata Rasulullah, rugi orang yang mendapati orang tuanya sampai usia lanjut, tetapi tidak bisa memudahkannya jalan ke surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah, bimbingan, taufik dan penjagaannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Hadirin ikhwah fillah rahimakumullah. Marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya bermunajat kepada Allah Rabbul Izzati untuk menggapai ridhonya. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah. La ilaha illa antal hadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbana shighar. Rabbi ighfir li wa li walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minasy syahwatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma sallimna wal muslimin. Ya Allah, selamatkan kami dan kaum muslimin. Allahumma aizzal Islam wal muslimin. Ya Allah, muliakan, jayakan Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, lindungilah kaum muslimin dimanapun mereka berada, di Al-Aqsa, di Palestina. Ya Allah, lindungi kaum muslimin di Al-Aqsa, di Palestina. Allahumma sabbit imanahum wa anjilis sakinata ala qulubihim wa wahid sufufahum. Ya Allah, teguhkan hati mereka, turunkan ketentraman di hati mereka dan satukan barisan mereka. Waj'alil jannata hiya darona. Ya Allah, jadikan setiap detik dari kesabaran mereka yang terzalimi Engkau jadikan titian tangga menuju surgamu kelak. Amin ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.